teman-teman semua, kembali lagi di channel Inspirasi. Kali ini masih dengan narasumber kita, Kak Rizka Ayu Damayanti. Nah, di mana di konten sebelumnya, di part 1, kita sudah tahu apa sih enaknya kuliah di STIS itu. Nah, di part 2 ini kita akan bahas tentang bagaimana sih tips biar kita itu bisa lolos STIS seperti itu. Karena kan saat ini sudah selesai pendaftaran tuh ya. Jadi tinggal mempersiapkan bagaimana adik-adik berjuang untuk mengikuti tes seperti itu ya Yu ya. Ya. Nah mungkin bisa dijelaskan ke adik-adik seperti itu ya Yu. Sebenarnya di seleksi STIS untuk tahun 2021 ini tahapannya ada apa aja sih? Ada ada SKD. Ya, SKD. SKD itu kayak tes CPNS. Terus habis itu matematika, matematika dan psikotes dijadiin satu. Habis itu kesehatan dan kebugaran. Kalau zaman mungkin ini biar kita kupas tuntas seperti itu ya Yuk. Mungkin ini nanti kita akan jelaskan perbagian seperti itu. Berarti ada 3 tahapan tadi itu ya Yuk ya. Nah mungkin biar adik-adik ini jelas memahaminya seperti itu kan. Untuk yang pertama dulu Yuk, itu kan ada tes SKD. Sebenarnya tes SKD itu bagaimana sih? Apalagi kan untuk adik-adik kelas 12 SMA yang saat ini sedang berjuang seperti itu, sepertinya ini tuh sesuatu hal yang baru gitu kan? Ya benar. Kalau zaman aku dulu tahapannya beda ya, agak beda. Jadi kami nggak ada SKD dulu, nggak ada SKD. Baru SKD-nya ketika udah lulus, ketika sudah wisuda. Jadi cuman menurut pengalaman saya SKD kemarin, SKD yang setelah wisuda ya, mungkin 11-12 lah dengan SKD STIS yang di awal ini. Jadi SKD-nya ini terbagi jadi 3 ya, tes kewarganegaraan TWK, terus habis itu TKP. Itu TKP itu apa ya? Kok saya lupa. Kompetensi kepribadian. Oh ya, kompetensi kepribadian. Terus habis yang satu tes intelijensi kayak. Ya, tes intelijensi. Tes intelijensi umum. Sistemnya juga sama kayak CPNS, jadi pakai CAT ya, kami nanti di CAT gitu. Terus, nah skornya ini yang saya nggak hafal sih. Skornya ini kadang berubah per tahun. Skor minimalnya itu untuk bisa lulus. Kalau zaman saya dulu yang tertinggi tuh kalau nggak salah TKP, dari TKP itu harus berapa gitu. Cuman agak lupa saya ya. Nah terus nggak ada sistem minus, ya kan Yun kalau nggak salah? Iya, ada sistem minus. Jadi kalau pengalaman saya berdasarkan SKD kemarin, saya mengerjakan mana yang bisa dulu. Waktu itu kebetulan saya mengerjakannya itu dari TKP. Dari TKP. Karena kebanyakan pengalaman orang itu dia ngerjain TIU, TWK, habis itu kehabisan waktu di situ. TKP yang seharusnya dia tuh nilainya kan selalu ada ya, TKP itu nilainya 1, 2, 3, 4 kan, ABCD-nya itu selalu ada nilai, jadi kamu nggak bakalan salah di situ, selalu dapat nilai gitu. TKP itu justru jadinya yang TKP yang malah nggak kekejar dan akhirnya dia nggak lolos gara-gara TKP. Padahal TKP itu sebenarnya dia gampang-gampang susah juga sih. Nah terus jadinya waktu dulu aku ngerjainnya dari TKP dulu, habis dari TKP ke TIU baru ke TWK kalau nggak salah gitu. Jadi aku ngerjain yang menurutku paling bisa yaitu TKP dan yang paling punya nilai lah dia, karena selalu benar kan TKP itu ada nilainya 1, entah 2, entah 3, entah 4. Habis itu baru ke TIU itu matematika, ada umumnya matematika umum lah, matematika umum.
Nanti kalau ada beberapa soal yang kurang bisa, aku lewatin terus balik ke TWK. Gitu aja terus bolak-balik antara TWK dan TIU. Terus satu tips yang aku dengar dari temanku tuh tentang TKP ya. TKP itu agak belajar menjadikan dirimu itu sedikit munafik. Nggak memungkiri, kita itu mungkin ada pertanyaan kan yang sebenarnya jawaban secara kenyataan nggak seperti itu. Cuman kita harus memposisikan kita dengan jawaban ideal. Jangan dengan diri kita sendiri yang seperti ini dalam kondisinya. Tapi TKP itu jawaban yang ideal yang menurut kita paling ideal gitu. Terus kalau untuk TIU sama TWK, yaitu tadi kerjakan mana yang menurut kalian gampang dulu, jangan terpancang pada urutan nomornya, karena itu bisa menghancurkan waktu kalian nanti, kayak gitu. Udah itu aja sih Yun. Sama ini Yun, nggak tahu lah entah kenapa ya Yun, aku tuh suka sama sholawat ya, jadi pas dulu tuh emang agak ketakutan dengan SKD ya, itu jadinya tahu tasbih digital ini mungkin sekedar sharing aja ya. Tasbih digital itu aku bawa ke ruangan tes, boleh sih sama panitianya waktu itu. Aku bawa ke ruangan tes, jadi setiap kali aku ngerjain soal tuh aku sambil sholawatan. Ya kayak gitulah, jadinya ya sekedar menenangkan hati aja sih sebenarnya. Nah, itu keren banget sih yuk, maksudnya sambil ngerjakan kita kan dalam kondisi pressure seperti itu kan. Ya mungkin perlu juga sih untuk menenangkan, tapi di situ kan kayak kita itu ada dua konsentrasi kita kepecah nggak sih yuk? Kamu kayak gitu atau malah lebih konsentrasi? Kalau aku pribadi lebih konsentrasi ya Yun, karena lebih tenang. Jadi misal baca soal nih ya, TIU baca soal, terus klik, terus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terus next soal nomor 2. Terus mikir, klik jawaban, habis itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, klik nomor 3 lagi, kayak gitu terus tapi itu keren banget sih yuk, maksudnya emang aku juga merasakan sendiri sih the power of sholawat itu kayak mana gitu ya. Insya Allah lah, asal kita mau berusaha juga tapi kalau cuma sholawatan nggak mau berusaha sama aja. Terus ini juga ya, kalau dulu kan kami habis wisuda ya, angkatan kami SKD-nya setelah wisuda itu biasanya teman-temanku ada yang terlena lah ya, mungkin karena udah wisuda, udah plong gitu, terlena jadinya nggak mempersiapkan betul-betul SKD. Jadi SKD ini sebenarnya emang antara keberuntungan dan enggak ya kan, ada yang bilang kayak gitu, antara keberuntungan dan enggak, terutama di bagian TKP itu. Kadang ada yang dia pintar tapi jatuh di TKP atau jatuh di strategi cara ngisinya itu, kayak tadi, kayak dia ngerjain TIU dulu, TWK dulu, baru TKP, padahal TKP tuh banyak banget nilai di situ di TKP. Nah jadi kalau aku pribadi, aku tipe orang yang mempersiapkan sesuatu itu jauh-jauh hari gitu. Kalau nggak salah 1 bulan sebelum SKD itu aku udah belajar Yun, udah ngapalin ngapalin undang-undang dasar 1945 itu aku hafalin pasal-pasalnya, takutnya masuk kan, takutnya keluar, ternyata nggak keluar. Buat jaga-jaga aja, jadi jaga-jaga itu penting. Iya, tapi emang aku percaya lah yuk, kamu itu orangnya kan emang rajin banget gitu lah ya, nggak kayak aku. Sebenarnya enggak, tapi sebenarnya nggak cerdas ya, aku mungkin ya mengutamakan rajin lah. Gitu. Mungkin itu untuk tahap SKD ini kalau boleh aku simpulkan gitu ya, mungkin tipsnya ya kalau boleh aku simpulkan, berarti yang pertama kita itu harus persiapan jauh-jauh hari, kemudian banyak latihan seperti itu, dan juga ketika mengerjakan usahakan kita menggunakan strategi sesuai dengan apa yang istilahnya kita bisa seperti itu. Nah untuk yang
pengerjaannya. Tadi Ayu istilahnya menyarankan untuk yang pertama itu dikerjakan yang TKP dulu, karena TKP ini kita itu jawaban kita apapun itu sudah ada nilainya, cuma bobot poinnya yang berbeda-beda, ada yang 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Dan di sini untuk strategi mengerjakannya itu posisikan kita itu memilih jawaban yang ideal, bukan idealnya kita, tapi idealnya pada umumnya seperti itu ya. Nah mungkin kalau boleh sharing juga, sebenarnya untuk TKP ini di Kemenpan itu sebenarnya ada kok kriteria-kriteria sendiri apa aja yang dibutuhkan, misalkan tentang keprofesionalitasan itu mungkin nanti gambarannya seperti apa, masuk ranah situ kayak gitu, itu mungkin juga bisa jadi pembelajaran gitu ya Yuk ya. Kemudian yang kedua itu mengerjakan yang TIU dan TWK. Nah mungkin kalau orang-orang eksak seperti itu sebenarnya TIU itu dibilang gampang ya nggak gampang, dibilang susah ya nggak susah, karena itu memang dasar sebenarnya ya Yuk ya. Cuma memang kita itu kayak butuh latihan gitu loh, biar kita itu bisa menyesuaikan, karena di sini waktunya itu kan terbatas, kita itu ada pressure, sehingga kita itu kayak memang strategi dan latihan itu sangat dibutuhkan. Kemudian untuk masalah TWK ini sebenarnya kalau orang-orang eksak itu emang pada dasarnya nggak suka menghafal ya Yuk ya. Jadi terkadang TWK ini tuh kayak menjadi momok tersendiri bagi kita gitu ya. Karena pengalaman aku juga ya Yuk ya, kan kamu tahu sendiri lah ya, kalau misalnya aku itu daftar STIS itu kan 2 kali kan ya. Kemarin yang terakhir di tahun 2016 itu ketika aku sudah semester 3 dimana itu kan untuk pertama kalinya STIS itu mengadakan SKD di proses awal seleksinya. Kalau kamu tahun 2015 itu kan nggak ada SKD itu kan kita sudah lulus kan. Nah di tahun 2016 itu aku sudah merasakan gimana itu untuk aku pengalaman pertama untuk SKD itu. Waktu itu aku lolos, aku ingat betul aku lolos. Aku juga waktu itu langsung ceritakan sama kamu, tapi mungkin karena mungkin belum rezekiku gitu kan ya, itu kan di tahap terakhir itu ada tes kesehatan, mungkin aku belum rezeki lah ya, gampangnya belum rezeki itu, jadi belum lolos. Tapi untuk gambaran TKD sendiri ya, sebenarnya aku mengikuti TKD itu kemarin aku juga daftar CPNS tapi juga belum lolos. Sebenarnya soalnya itu nggak jauh berbeda, cuma mungkin dari setiap tahun itu kayak ada perkembangan gitu ya dari segi kompleksitas soalnya. Tapi sebenarnya yang dibahas ya cuma itu aja gitu. Nah itu kalau aku sendiri kemarin nilainya itu masih sangat rendah sih Yuk, tapi ya memenuhi passing grade. Oh ya. Ya emang soal-soal SKD sebenarnya setipe. Nah mungkin ini Yuk, ada nggak sih Ayu itu punya kayak semacam kumpulan soal yang mungkin bisa dibagikan ke adik-adik buat belajar seperti itu kan, buat referensi kayak gitu, karena ya kita emang belajar itu kan juga butuh rujukan gitu loh, barangkali itu bisa dikasihkan buat kebermanfaatan seperti itu jika berkenan. Kalau ada nggak Yuk? Ada. Soal apa? SKD atau soal STIS? SKD. Oh SKD ada, STIS juga ada. Oke. Nah nanti mungkin di akhir nanti yang pengen gitu ya bisa japri komen di YouTube seperti itu, biar nanti kita kirimkan linknya seperti itu ya Yuk ya, semoga bisa bermanfaat. Itu untuk SKD-nya. Nah kita lanjut ke mungkin ada yang mau disampaikan dulu Yuk terkait tentang tahap 1 ini, yang disampaikan pesan ke adik-adik biar di notice, di remind. Kasihin itu aja kayaknya saran tips-tipsku itu. Itu ya. Oke, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap tes matematika sama psikotes seperti itu ya Yuk. Mungkin ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, itu kan ada bahasa Inggris juga dulu kan ya Yuk ya. Tapi untuk ini lebih enak sih ya, sepertinya nggak ada bahasa Inggrisnya. Oke, mungkin ini gimana Yuk strateginya biar kita itu bisa lolos seperti itu? Jadi yang
tahap kedua itu matematika dan psikotes ya. Kalau tahap aku dulu kan matematika, bahasa Inggris, pengetahuan umum. Psikotes tahapan berikutnya. Nah, sebenarnya dengan adanya cuman matematika ini tergantung orangnya sih. Bisa jadi penolong dia, bisa jadi enggak juga. Kalau aku pribadi, karena aku dulu aku merasa matematika, pengetahuan umum, dan bahasa Inggris itu yang menyelamatkan nilaiku kayaknya pengetahuan umum sama bahasa Inggris. Jadi aku merasa lebih beruntung zamanku dulu gitu. Cuman kalau untuk orang yang suka banget dengan matematika, mungkin ini bisa jadi penolong dia juga. Jadi tergantung nanti teman-teman lebih condongnya kemana. Kalau aku matematikanya sebenarnya masih rata-rata, cuman bahasa Inggris sama pengetahuan umumnya yang agak mendongkrak, sepertinya begitu. Nah, kalau menurut pengalaman aku kemarin pas masuk STIS, matematikanya itu matematika yang dipelajari di SMA. Matematika buat ujian gitulah. Semua pelajaran matematika yang dipelajari di SMA itu keluar di ujiannya STIS. Jadi kalau kalian udah khatam semua ilmu di SMA matematika itu insya Allah udah bisa ngerjain ujiannya STIS matematika itu. Cuman ya agak levelnya agak ditinggiin lah daripada ujian kenaikan kelas di SMA kalian kayak gitu. Jadi bisa gambarannya seperti itu. Terus untuk kalau pengen lihat contoh-contoh soalnya, biasanya soal-soal STIS tuh setipe. Jadi mungkin dibedain apanya dikit, angkanya, atau dibedain apa. Jadi tiap tahun tuh sebenarnya bisa dipelajari polanya kan. Itu bisa, saya punya soalnya nanti kalau mau bisa, itu juga ya Yun ya, bisa japri atau apa. Atau kalau enggak mungkin lebih suka buku cetak, mungkin ada adik-adik yang lebih suka buku cetak, ada alumni yang membuat buku, nanti bisa aku kasih itunya di deskripsi ya Yun, atau di mana nanti dikasihkan di deskripsinya gitu ya Yuk. Berarti itu kayak buku cetak kita beli gitu ya, kayak semacam kita beli gitu ya. Orang itu punya Ayu itu kayak memfasilitasi dia emang jual buku itu gitu ya untuk belajar gitu ya. Kalau dulu kan dari Koperasi Mahasiswa, dari sekolah tinggi, dari STIS itu sendiri yang bikin soalnya. Cuman kalau untuk udah berapa tahun ya, nggak nerbitin lagi dari STIS. Nah, cuman ada alumni yang memfasilitasi, dia bikin sendiri berdasarkan pengalaman mereka mengerjakan dulu, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, tips untuk ngerjain matematika itu jangan terpancang sama soal urut. Jadi kalian boleh ngerjain mana yang menurut kalian gampang. Karena matematikanya STIS itu kalau menurut pengalaman pribadi ya dulu, aku tuh ngerjainnya urut. Ini kesalahan agak besar sih, tapi untungnya masih lolos di STIS. Jadi aku ngerjainnya dulu urut, karena aku pikir semakin ke belakang semakin susah soalnya. Ternyata enggak. Karena pas udah selesai, aku buka lagi soalnya di nomor terakhir atau nomor berapa ya, akhir-akhir, itu ternyata soalnya gampang. Dan itu bisa aku kerjain. Harusnya itu yang pertama, itu agak menjebak sih. Kenapa aku ngerjainnya soalnya urut? Itu pengalamanku yang bikin gregetan juga. Kenapa ngerjainnya urut? Ternyata di akhir-akhir justru malah gampang. Kayaknya emang yang pembuat soalnya emang sengaja membuat seperti itu biar anak-anaknya tahu strateginya gimana gitu. Terus di sini ada sistem minus ya. Kalau dulu ada sistem minus. Kalau sekarang kurang tahu sih. Ini masih ada sistem minus juga di matematika itu. Nah, masih kalau kalian nggak yakin betul dengan jawaban kalian, jangan coba-coba menjawab karena ada sistem minusnya. Atau coba aku lihat dulu brosurnya, takut salah. Ya kan Yuk, mungkin yang dibilang Ayu itu tadi ya temanku itu emang bener sih. Kalian kalau mengerjakan itu jangan terpaku urut seperti itu, karena pengalaman aku juga ya kan, aku 2 kali daftar meskipun nggak lolos ya, tapi untuk tahapan matematika ini insya Allah lolos gitu ya, pernah merasakan berada di fase itu.
Jadi kayak emang pinter-pinternya kita memanage gitu ya. Istilahnya kita itu jangan terpaku mengerjakan soal. Kalau misalnya kita itu emang nggak bisa, ya udah langsung lewatin aja ke soal yang mudah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita itu terlalu terpaku berkutat pada satu soal, nanti malah emang di soal yang lainnya itu karena ada banyak kan, sedangkan waktunya itu terbatas. Jadi ini tuh sebagai salah satu strategi juga buat teman-teman yang nanti mau tes seperti itu, ini bisa dijadikan pembelajaran loh, serius. Gimana yuk? Udah ketemu? Oh ya, kebetulan di brosurnya nggak ditulis sih minus atau enggak, Yun. Cuman menurut pengalamanku dan beberapa tahun ke belakang, dia selalu ada sistem minus. Jadi jangan, ya untuk jaga-jaga aja lah ya. Kalau ternyata memang sistemnya minus, jangan coba-coba buat menjawab, harus dipastikan betul. Lebih baik dilewatin daripada harus menjawab tapi salah. Kalau ternyata nggak ada sistem minus, ya alhamdulillah, itu jawab aja semampu kalian. Oh ya, kalau SKD tadi kan nggak ada sistem minus, itu jadi jawab aja, nggak tahu pun jawab aja. Kalau yang matematika ini ada sistem minus, jadi usahakan harus yang benar, jawaban yang benar. Terus lanjut ke psikotes ya, Yun? Sebelum ke situ yuk, mungkin ini aku simpulkan dulu ya terkait dengan tahapan tes matematika itu. Jadi buat teman-teman yang nanti mau tes matematika ini ya, tes matematika, untuk strateginya ketika proses pengerjaan, usahakan kalian itu jangan terpaku pada satu soal saja, karena di situ ada banyak soal, sedangkan waktu kita terbatas. Jadi pilihlah mengerjakan soal yang paling mudah gitu ya, bisa dari belakang kemudian langsung loncat ke belakang seperti itu. Nah, untuk belajarnya nanti bisa beli buku ya, karena seperti yang dikatakan oleh Kak Ayu tadi, bahwa sebenarnya tipe soal matematika ini setiap tahunnya itu hampir sama kayak gitu. Jadi untuk belajar kalian biar lebih mudah, nanti boleh saya sertakan di link kalau mau beli bukunya seperti itu. Kemudian yang penting itu tadi ya belajar gitu ya, belajar. Dan istilahnya untuk matematika ini kalau misalnya kalian ragu, udahlah dilewati daripada nanti minus, kan sayang kayak gitu kan. Untuk tahap SKD oke lah, no problem, kita kerjakan semua karena memang di situ nggak ada minusnya. Dimanapun tes SKD ya, maksudnya di sekolah kedinasan yang lain yang ada SKD-nya itu juga nggak ada minusnya. Tapi untuk tes matematika di tes masuk STIM ini ada minusnya ya. Jadi mohon untuk dipertimbangkan kembali, karena ibaratnya satu poin itu kayak kita itu bisa juga menjadikan apa ya, orang itu kadang nggak lolos gitu ya, nyesek gitu loh ya. Kan ada juga yang seperti itu. Nah mungkin itu aja sih. Kemudian next kita ke tes psikotes, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk tes psikotes. Dan sebenarnya untuk tes psikotes sendiri ini tuh apa sih yuk gambaran soalnya itu? Oh iya, Yun, aku mau nambahin nih yang matematika ya. Gimana? Boleh kan? Jadi lagi-lagi aku ingin ngasih saran buat teman-teman, pahami apa yang kemampuan teman-teman, pahami kemampuan teman-teman. Kalau aku pribadi, aku emang orangnya emang prepare ya, mungkin agak panik juga. Jadi lebih baik prepare-nya lama daripada menyesal kemudian. Jadi untuk matematika itu kalau nggak salah 2 bulan apa 3 bulan itu aku udah belajar soal-soal STIS. Aku kerjain berulang-ulang. Jadi paket misal soal tahun ini aku kerjain, ku hapus, ku kerjain lagi, ku hapus, ku kerjain lagi, begitu terus sampai tuh kayak di luar kepala kadang. Rumusnya tuh di luar kepala. Tapi sekarang udah lupa juga sih. Nah, jadi kayak karena dulu agak takut juga sih, takut nggak lolos atau gimana kan, karena pendaftarnya biasanya emang paling banyak gitu. Jadi karena aku paham juga bahwa matematika itu agak momok sendiri juga, apalagi nih Politeknik Statistika STIS, jadinya dia mengutamakan matematika kan. Pasti di sana sainganku nanti bakalan anak-anak matematika. Aku mikirnya seperti itu. Jadi alhasilnya aku harus nyuri start, belajar lebih dulu, mempersiapkan semuanya
lebih lama, nggak apa-apa, yang penting nggak nyesel, nggak terburu-buru oleh waktu gitu. Nah itu aja sih. Terus langsung lanjut ke psikotes. Kalau di psikotes ini orang bilang kadang psikotes tuh apa ya, ujian yang keberuntungan juga ya, nggak jelas dia siapa yang lolos siapa yang enggak gitu. Cuman kalau menurut pengalaman ini karena kalian kondisinya akan daftar ke sekolah kedinasan dan di situ psikotes itu mengetahui kepribadian kalian kan. Jadi usahakan kepribadian kalian itu sesuai dengan sekolah kedinasan. Jadi kayak misal mungkin lebih ke kepribadiannya yang dinilai ya. Jadi kepribadiannya itu kalau menurut temenku anak STIS tuh sempet ada yang dia belajar trik-trik psikotes dengan ahli psikolog kalau nggak salah. Kata dia yang membedakan itu nanti di kepribadiannya. Jadi kemungkinan kalau kedinasan seperti itu akan mencari kepribadian yang sesuai dengan PNS. Mungkin yang kalau PNS itu bisa bekerja di bawah tekanan atau dia harus disiplin, profesional, terus tidak membantah dengan pemerintah, tidak mengekang, tidak terkekang kayak gitu. Nah itu tuh harus ada dalam prinsip-prinsipnya seorang PNS. Jadi kalau kalian mau lolos psikotes, saran aku sih pelajari aja kepribadiannya seorang PNS itu seperti apa gitu. Kepribadiannya seperti apa itu pelajari, itu nanti di tes kepribadiannya itu berguna. Terus juga konsisten, yang penting konsisten dalam menjawab tes kepribadiannya itu. Terus kalau masalah dulu kalau nggak salah ada apa ya, tesnya itu banyak ya, ada yang gambar-gambar gitu kan, kita melengkapi gambar, ya mengurutkan gambar atau apa, terus ada yang buat gambar juga, kita disuruh gambar. Nah kita disuruh gambar itu dulu tuh cuman dikasih berapa titik gitu, terus habis itu kita disuruh gambar. Itu juga kalau bisa kalian harus gambar itu mewakili kepribadian kalian. Jadi sebenarnya tuh ada trik-trik, kalau kalian cari tahu di internet, trik-trik buat lolos psikotes tuh ada. Dulu aku juga belajar dari internet, trik-triknya buat lolos psikotes tuh ada. Jadi kalau dulu kata di salah satu website itu bilangnya sesuaikan dengan kepribadian seorang PNS yang baik-baik, atau kalau enggak kalian misal mengajar di gambar seorang guru yang mengajar atau seorang mahasiswa yang sedang presentasi kayak gitu. Itu akan menggambarkan kepribadian kita nanti. Sama jangan lupa berdoa. Emang tes psikotes itu kuncinya di berdoa itu. Itu aja sih Yun. Soalnya tipsnya agak-agak gampang-gampang susah kalau psikotes itu. Iya sih, bener juga sih Yuk. Maksudnya kayak di psikotes itu kayak kita tuh nggak tahu apakah jawaban kita itu emang yang sesuai yang diminta atau enggak, karena di situ memang kita itu kayak bebas mengekspresikan sesuai yang kamu mau kayak gitu ya. Nah tapi mungkin di sini yang perlu dinotice, yang perlu di highlight kayak gitu, kita itu usahakan tadi emang benar ya, kayak kita itu daftarkan nanti kelak menjadi seorang PNS. Jadi di situ memang kita harus benar-benar memahami bagaimana kepribadian seorang PNS gitu ya Yu. Nah sebelum ke situ ya, sebenarnya aku pengen ini sih kayak mengupas tentang jenis tes yang kita lakukan gitu ya. Kalau seingat aku dulu itu kayak sebelum ke TKP yang kita itu ada 100 nomor, kemudian itu kayak ada 2 opsi, kemudian kita disuruh milih itu mana yang mewakili kamu, dan itu sebenarnya kebolak-balik terus gitu nggak sih Yuk? Sampai tanya terus. Jadi kita emang benar-benar harus konsisten di TKP itu ya teman-teman itu, karena kalau misalnya kita nggak konsisten tuh kelihatan loh polanya kita, karena dari satu soal ke soal berikutnya itu kayak berurutan dan hampir mirip gitu Kak. Memang kita pendirian jiwa kita itu nggak kuat kayak gitu, istilahnya kita nggak mengenali diri kita sendiri, itu nanti bakal kejeglong loh teman-teman. Itu kalau itu mungkin aku dulu seingatnya di paling akhir ya. Nah di awal itu seperti yang dikatakan Ayu itu kayak kita itu emang dikasih titik-titik,
kemudian disuruh untuk menghubungkan biar menjadi suatu gambar yang bermakna gitu kan, biar bermanfaat, ada fungsinya gitu. Kita bisa menggambarkan apa aja, misal jam, sepatu atau apa yang berfungsi kayak gitu. Itu salah satunya. Kemudian ada gambar orang, itu aku ingat betul yuk, seperti katamu itu gambar orang kayak apa ya, itu sebenarnya perintahnya dulu apa ya, kamu ingat gak sih kenapa kok kita sampai ada gambar orang kayak gitu? Aku lupa, tapi aku ingat aku gambar mahasiswa lagi presentasinya. Aku juga ingat, aku itu gambar mahasiswa juga waktu itu aku. Terus selain itu kayak kita itu gambar pohon juga yuk. Itu waktu soal apa ya? Iya, ada pohon. Gambar pohon ya juga. Ada pohon. Yang mungkin bisa saya bagikan ya untuk menggambar pohon ini tuh sebenarnya tuh di Google itu banyak sekali tipsnya. Nah di sini itu kayak ketika kita menggambar pohon itu semua bagian itu harus ada ya yuk ya. Jangan kalau kita pohon yang istilahnya cuma pohon doang, daun gitu ya, jangan seperti itu. Tapi yang emang benar-benar lengkap, ada buahnya, ada bunganya, kemudian akarnya juga terlihat seperti itu kan ya yuk ya. Kayak jenis tulang daun yang kita buat itu sebenarnya juga bisa menggambarkan karakteristik kepribadian kita kan yuk ya. Nah ya, itu benar. Mungkin bisa di notice nanti ya buat teman-teman gitu ya, diperhatikan. Kemudian selain itu kayaknya juga ada tes koran yuk. Tes koran tuh kayak perhitungan matematika itu loh. Iya, ada juga. Nah, ini ya mungkin bagi teman-teman kalau tes koran itu sebenarnya sih untuk mengukur tingkat konsentrasi kita di bawah pressure. Karena seperti yang dikatakan oleh Kak Ayu tadi bahwa salah satu ciri dari PNS itu kalau bekerja ya harus mampu beradaptasi sekalipun itu di bawah kondisi tekanan. Nah, soal yang tes koran itu kita ada di perhitungan matematika ya, kayak angka-angka di kotak-kotak, nanti itu kita kayak jumlahin terus ke bawah dan kita itu dikasih waktu limit ya gitu ya yuk, kayak mulai terus nanti selesai mulai. Jadi kamu itu jangan terfokus menghabiskan satu line angka itu halaman satu line karena ini nanti di line-line berikutnya kamu bakal keteter karena semakin kesana itu kayak waktunya itu semakin sempit. Jadi nanti ya perhatikan saja teman-teman, kalau kalian mengerjakan tes ini nanti kayak grafik yang kamu buat itu semakin kesana itu kayak semakin sedikit space yang kamu buat, karena itu memang sepertinya itu waktunya semakin limit gitu nggak sih kamu ngerasanya? Iya emang semakin limit emang ya, ketika udah ganti-ganti itu. Kayak kita itu juga istilahnya kalau hanya terfokus di line pertama gitu kan, nanti line berikutnya itu nggak keisi. Jadi kalau misalnya instrukturnya kan ada instruktur ya di depan ya. Kalau bilang mulai mengerjakan, kalau selesai nanti lanjut ke selanjutnya. Gitu ya yuk ya. Itu kalau nggak salah juga ngukur konsisten deh, kalau nggak salah ya, ngukur konsistensi juga dia mungkin. Jadi kalau misal dia bilang mungkin kalian berpikir kita mulai terus line pertama belum selesai nih, tapi instrukturnya udah bilang lanjut ke line berikutnya, tapi kita masih niatnya mau menyelesaikan line pertama, itu sebenarnya nggak boleh, karena dia psikotes tuh ngukur konsistennya itu kayaknya udah disesuaikan, kayaknya udah disesuaikan untuk line ini dengan waktu segini tuh bakalan segini. Nanti kalau misal ada line yang kosong atau gimana itu justru malah nggak boleh, kalau nggak salah gitu. Jadi yang penting tuh ada dan konsisten gitu. Karena pasti udah disesuaikan juga dengan waktu segini, dia pasti bakal dapat segini, dengan waktu segini kira-kira bakal dapat segini. Strukturnya tuh pasti udah tahu gitu. Oke, kayak menarik sih yuk sebenarnya kita belajar psikotes itu, kayak kita itu juga lebih tahu sih kok sebenarnya sifat aku kayak gini loh, ini tuh nggak ideal kayak gitu sih sebenarnya. Dari sini tuh kita belajar banyak hal sih, terutamanya aku dulu juga belajar banyak sih itu waktu pas mau tes itu. Dan berbicara ngomongin tes ini tuh kayak aku tuh flashback luka lama gitu loh yuk. Tapi nggak apa-apa ya. Apa Yun? Aku mau bilang apa ya tadi ya? Oh iya, untuk belajar psikotes itu kamu dulu belajar nggak?
Aku psikotes? belajar sih itu, aku Pakai buku atau pakai apa? Pakai buku atau pakai apa? bermodalkan di Google semua. Di Google ya. Tapi Yuni ini karena Yuni emang udah cerdas ya. Kalau serius, aku itu nggak ada pinter-pinternya sama sekali, lebih cerdasan Ayu ini, itu temanku yang luar biasa. aku mungkin hanya rajin. Jadi kalau aku pribadi, lagi-lagi aku tuh bener-bener orangnya tuh emang agak panik prepare gitu lah, panik prepare. Jadi aku nggak mau terburu-buru orangnya. Jadi aku begitu udah tahu lolos tahap yang udah gitu kan, udah lolos, tahap selanjutnya apa, aku langsung cari tahu bukunya. Kalau dulu kan begitu tahu lolos matematika, aku langsung nyari buku psikotes, aku nyari buku psikotes, aku pelajari gitu, bener-bener dipelajari sampai matang, terus nyari-nyari di Google juga tips and trick, pokoknya di prepare sekali. Terus juga tips juga fokus per tahap. Jadi kalau sekarang tahap pertama SKD, belajarnya SKD aja, bener-bener SKD aja. Habis itu kalau tahap kedua kan matematika dan psikotes. Nah ini baru yang kalian agak struggle ya, jadi belajarnya 2, matematika dan psikotes. Gitu, jadi jangan mau SKD tapi belajarnya matematika, itu jangan. Iya, kayak ibaratnya itu goalnya apa, ya kita harus belajar itu gitu ya, jangan sampai kita itu salah langkah gitu ya Yuk ya. Luar biasa sekali nih Yuk. Oke, mungkin untuk di tes psikotes ini kalau boleh aku simpulkan ya, berarti kita harus belajar untuk menyesuaikan diri sebenarnya apa sih kriteria yang dibutuhkan oleh seorang ASN seperti itu ya. Jadi nanti ketika teman-teman mengerjakan itu ya, usahakan konsisten gitu ya, tidak boleh mencela-mencela karena nanti jawabannya akan kelihatan seperti itu. Dan untuk apa ya, lebih paham sebenarnya di internet itu ada banyak banget gitu ya tentang psikotes ini nanti, jadi teman-teman bisa cari, atau mungkin Ayu masih menyimpan nggak sih file-file ini, nanti barangkali bisa dibagikan gitu kan, nanti disertakan di deskripsi link seperti itu. Kalau psikotes kayaknya udah nggak ada deh Yun. Nggak ada ya? Ya berarti udah ganti laptop. Jadi teman-teman bisa cari di Google, karena Google ini emang pinternya bukan main sih, emang aku akui semua apa yang kamu minta ada lah seperti itu ya teman-teman, jadi jangan khawatir. Atau mungkin teman-teman yang istilahnya punya uang seperti itu kan ya, bisa kok beli buku psikotes di toko buku gitu kan, ada banyak ya Yuk ya. Tapi mungkin untuk istilahnya yang saat ini dalam kondisi berjuang dan emang keterbatasan, jangan sampai keterbatasan itu menjadi penghalang. Jadi teman-teman bisa cari aja di Google, serius ada banyak ya Yuk ya. Karena dulu aku juga belajarnya itu hanya bermodalkan Google gitu. Oke, next untuk tahap 1 dan 2 sudah clear ya. Sekarang kita lanjut ke tahap 3, di mana tahap 3 itu adalah tes kesehatan ya Yuk ya? Ya, kesehatan dan kebugaran. Kalau zaman aku dulu tuh hanya kesehatan dan wawancara. Kalau yang sekarang kesehatan dan kebugaran. Kurang tahu juga ya, yang kebugaran ini bakalan dia disuruh lari atau enggak, saya kurang tahu. Karena dulu nggak ada kebugaran. Kemungkinan sih bakalan disuruh lari juga, kayak sekolah kedinasan sebelah kan ada kebugaran. Nah, ini itu kita ngomong aja nggak apa-apa kali ya, biar itu nggak apa-apa ya. Ini bukan sesuatu yang istilahnya ini banget ya, maksudnya ngerek ya. Udah sebut saja stan. Ya stan. Emang ada kebugaran ya Yuk ya, jadi tes kesehatan. Ada kebugarannya. Nah itu kalau kebugaran itu ada kayak semacam lari dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk tes sendiri ini mungkin berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau di aku dulu di 2016 itu cuma tes kesehatan juga ya, nggak ada kebugarannya. Iya kan? Iya, kalau zaman aku dulu kan emang kesehatan aja ya. Jadi kalau kesehatan itu kami tes kesehatannya di rumah sakit di provinsi, di ada masing-masing wilayah gitu, di masing-masing provinsi kan. Waktu itu di Semarang. Nah itu sebenarnya menurut cerita teman-temanku yang lain ternyata itu beda-beda sebenarnya, beda-beda tergantung provinsinya menerapkannya itu
tes apa aja. Jadi kalau dulu kebetulan di Semarang ya, di Semarang itu tesnya itu full. Jadi ada tes darah, tes urin, tes tensi, terus tinggi badan, berat badan, penglihatan, terus habis itu apa lagi ya? Ada juga ambeien. Kalau tes ambeien ini, maaf, Yuni kamu dulu udah nyampe tes kesehatan belum? Belum ya? Nyampe, itu kan tahap terakhir pol yang membuat aku akhirnya nggak lolos. Oh ya. Kalau tes ambeien dulu tuh mohon maaf ya gitulah, coba cari tahu sendiri tes ambeien itu seperti apa. Jadi agak vulgar lah kalau tes ambeien tuh gimana. Terus tes ronsen di bagian torak ini. Terus habis itu tes apa lagi ya? Ya udah itu aja sih kayaknya. Cuman yang agak bikin shock tes ambeien. Yes, ada tes ambeiennya juga. Dan apa? Ini kita itu juga nggak tahu loh ya, maksudnya kita itu gagal karena apa? Karena jujur saja aku tuh kan di tahap terakhir ini ya, di tahap terakhir kan dulu kan SKD sama tes kesehatan ini kan. Ketika sudah lolos SKD itu baru lanjut kesehatan. Nah, kebetulan waktu pas tahun 2016 itu aku lolos gitu. Tapi cuma sepertinya yang kalau tak raba-raba ya, yang perlu benar-benar dinotis ya, ini pengalaman aku banget. Kayak tekanan itu loh yuk, kan kita kayak dihitung tekanan darah itu kan? Iya. Nah itu dulu aku tuh sampai 3 kali loh yuk diukur tekanan darah. Karena kenapa? Pada saat itu tekanan darahku tuh 120, padahal normalnya itu harusnya cuma 110 aku itu. Nah kondisi aku pada saat itu tuh saking bener-bener tegangnya. Sebenarnya aku tuh nggak tahu kok kenapa aku itu bisa tegang gitu ya. Mungkin karena terlalu kepikiran atau gimana kayak gitu. Tapi sebenarnya itu nggak boleh loh kayak gitu. Jadi guysnya itu bilang gini loh yuk sama aku. Apa tuh? Udah aku coba sampai segini kok masih gini aja, coba deh direlakan kayak gitu. Sampai aku tuh disuruh berhenti dulu yuk, tapi masih tetap begitu. Jadi emang saat itu aku kayak nggak apa istilahnya tuh ada tekanan gitu loh, nggak enjoy gitu lah. Aku nggak tahu kak, atau mungkin karena emang aku saking pengennya kuliah di STIS kayak gitu kan, jadi kayak ngarep banget kayak gitu, jadi malah menimbulkan sedikit pressure. Jadi tuh kayak itu juga penting karena itu termasuk salah satu bagian dari psikolog kesehatan loh. Apakah orang ini tuh bisa mengendalikan dirinya dalam kondisi suatu tekanan atau apa? Itu kayak yang bener-bener aku bikin itu sih agak kayak apa ya, mikir kok aku bisa kayak gitu ya yuk ya. Dan ketika dulu aku tuh nggak lolos, kayaknya mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor loh. Karena apalagi kita itu kuliah di STIS kan, STIS itu kan penuh dengan hitungan, penuh dengan tekanan. Kalau kita orangnya nggak kuat itu stres, bener-bener stres nggak sih yuk? Ya dulu kalau aku tes kesehatan itu kan aku termasuk punya tekanan darah rendah kan, sering anemia. Jadi waktu itu sering hamin berapa gitu makan bayam terus sampai makan kapsul penambah darah buat tes kesehatan itu. Alhamdulillahnya pas diuji ternyata normal, nggak tekanan darah rendah. Terus kalau buat Yuni, kenapa bisa tekanannya tiba-tiba tinggi ya? Itu mungkin tegang juga bisa sih. Tegang kayaknya, overthinking mungkin. Iya kayaknya tegang, aku terlalu overthinking sampai yang ngukur aku itu bener-bener heran loh yuk, sampai diulang 3 kali dan aku tuh disuruh relax apa itu aku bener-bener nggak bisa dan aku nggak tahu kok kenapa bisa seperti itu. Dan itu kayak yang membuat aku sampai sekarang itu kenapa sih aku dulu melakukan itu gitu loh yuk. Kayak aku tuh kalau kan aku emang pengen banget ya yuk kayak kamu gitu kan dulu itu. BSTS tapi ya mungkin itu bukan menjadi takdirku, karena aku yakin sih yang menjadi takdirku tidak akan pernah melewatkan. Iya. Tadi emang bener sih. Kalau mengingat itu kayak semacam ya ada yang nyesek-nyeseknya juga, tapi ya mungkin itu yang terbaik untuk aku gitu yuk.
sampai yuk kalau aku udah cerita belum sih sama kamu itu, sampai aku itu waktu pas pengumuman aku itu inget banget pagi-pagi yuk, aku tuh di teras rumah bilang sama bapakku, istilahnya itu kayak aku sampai sejauh itu belum bisa menjadi seseorang yang berguna bagi bapakku gitu ya, bagi orang tua aku gitu kan. Karena kalau boleh jujur ya yuk, ini kita sambil sharing nggak apa-apa, mungkin barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman gitu kan. Di daerah aku itu kan emang ada mitos gitu yuk, nggak mungkin orang di daerah sini itu yang istilahnya bakal jadi pegawai kayak gitu, istilahnya PNS kayak gitu kan. Ketika paradigma itu sudah ada yuk, orang itu kayak misalnya mau bersekolah, nyekolahin anak itu kayak emangnya itu Masya Allah banget. Orang-orang daerah sini tuh lulus SMP itu udah pada nikah kerja gitu lah, yang penting uang dapat uang kayak gitu kan. Jadi kayak pendidikan itu nggak penting ya, karena itu tadi mindsetnya, karena nggak mungkin bakal ada. Nah itu sebenarnya cita-cita aku itu pengen membreakdown gitu ya, istilahnya itu mitos nggak benar kayak gitu kan. Jadi kalau pandangan seperti itu kan sebenarnya bisa kita patahkan ketika kita bisa membuktikan kayak gitu kan. Nah mikirku saat itu seperti itu. Jadi kenapa kok aku pengen banget waktu itu ya karena itu kan. Jadi biar aku tuh ada bekas yang bisa aku tinggalkan untuk nanti generasi penerus bangsa, bahwa itu sebenarnya tuh nggak benar kayak gitu kan. Aku ingin memberikan kebermanfaatan itu sih. Setidaknya kalau menurut aku itu sebenarnya ketakutan yang ada di pikiran manusia sendiri itu yang terkadang menjadi penghalang untuk kita maju gitu loh ya. Nah iya kan? Nah, oleh karena itu aku pengen membreakdown bener-bener itu, tapi karena mungkin itu bukan rezekiku ya, mungkin ya ini nanti lah ya untuk CPNS menjadi seorang guru gitu kan ya, istilahnya semua itu jalanku kan aku nggak tahu gitu ya, nanti mungkin barangkali saja jalanku di situ gitu kan. Nah itu sebenarnya yuk waktu pas pengumuman itu kan, karena aku sangat pengennya itu dengan latar belakang itu aku sampai bilang sama bapakku. Istilahnya aku ngomongnya dulu pakai bahasa Jawa sih, tapi kalau di Indonesia kan itu kurang lebih seperti ini, istilahnya bapak mohon maaf Yuni masih belum lolos kayak gitu kan. Itu aku kayak ngomong itu kayak sedih banget, hatiku itu kayak aduh ya ampun, kayak ya tahu gimana kecewanya aku gitu kan ya. Tapi bapak aku waktu itu bilang malah gini, ya udah Nduk, nggak apa-apa, atau kamu juga udah kuliah, udah mau 2 tahun, emang juga ini 2 tahun kalau terbuang sia-sia, 2 tahun itu bisa buat kamu S2 loh. Bapak aku ngomong kayak gitu yuk, aku masih inget banget. Dan mungkin kan kita nggak pernah tahu ya yuk, salah satu doa kita yang mana yang bakal diijabah sama Allah, bakal dikabul sama Allah. Mungkin juga itu salah satu ucapan dari bapak aku bisa lolos LPDP dan kuliah S2, iya nggak sih yuk? Bisa jadi gitu. Iya benar-benar. Nah, jadi itu bener. aku itu nggak tahu yuk. Dulu itu aku benar-benar sangat kecewa banget yuk. Itu aku kan posisi semester 3, aku istilahnya sudah mengusahakan dengan sekuat tenaga aku gitu kan. Dan di tahap terakhir itu kan sebenarnya yang bisa sampai ke tahap itu kan cuma sedikit yuk. Sekitar 2000 orang, dan itu diambil 400 atau 500 kan. Dan dari tahap awal itu kan kita bisa bersaing sampai 30.000 orang loh yuk, sampai segitu kan, itu termasuk perjalanan yang panjang juga menurut aku sih. Dan ya tapi gimana, itu memang belum apa ya yuk, belum rezekiku. Makanya aku itu respect banget sama kamu gitulah ya, istilahnya kamu itu keren gitulah ya. Kamu itu sebagai salah satu teman yang terkadang itu menjadi apa ya, kayak bisa membuat aku kayak memotivasi aku kayak gitu ya, semangatmu, kerajinanmu. Kalau aku kan orangnya ya kamu tahu sendiri lah. Nah, Yuni lah yang malah menginspirasi, udah bisa lolos LPDP. LPDP itu kan susah, Yun. Keren tuh. Ya, sebenarnya tapi semua itu sebenarnya bisa dipelajari sih, bisa disiasati gitu ya. Ya, aku dibilang susah ya emang susah, nggak gampang, karena pada faktanya emang banyak orang yang nggak lolos kayak gitu kan. Dari berpuluh-puluh ribu orang yang daftar, yang lolos cuma sekian doang kayak gitu. Ya mungkin sama kayak STS itu juga yuk, semua itu emang butuh kesiapan, butuh trik kayak gitu kan.
Tapi kalau untuk lolos LPDP ini menurutku emang bukan sesuatu yang instan sih, karena rekam jejak digital kita itu nggak bisa dibohongi, karena kayak based on pengalaman kita, apa yang sudah kita lakukan kayak gitu, emang benar-benar menjadi perhitungan buat LPDP sih. Karena ibaratnya negara ini membiayai kamu kuliah gratis, kalau tidak untuk mengabdi untuk negeri, untuk apa, kayak gitu nggak sih? Kayak kamu lah, kamu dibiayain oleh negeri, kalau kamu nggak mengabdi untuk negeri ya buat apa? Bener. Ya ampun, kita asik banget ya yuk. Iya, intinya ini zoomnya zoom berapa lama sih ini waktunya? Ada batas ya? Kamu ini aja, ayo di apa ya? Premium ya? Zoomnya premium. Zoomnya premium Yun? Enggak premium, 45 menit. Oh 45 menit. Ini udah berapa lama? Berapa ya? Nggak tahu sih, kayaknya mungkin hampir 45. Hampir 45. Tapi nggak apa-apa sih. Untuk tahap 3 tadi kita udah dapat poinnya. Tadi yang kamu ceritakan dan sama pengalaman aku. Semoga itu bermanfaat buat teman-teman. Ini sharingmu tadi tuh bermanfaat juga buat mungkin yang pernah nyoba STIS ternyata nggak lolos kan. Terus ini mau nyoba lagi atau dia udah berhenti terus mengejar entah LPDP atau entah apa. Itu berguna juga Yun. Yang jelas kayaknya mungkin emang Allah tahu mana yang tepat buat kita ya, terbaik dan tepat buat kita. Oke, benar. Bukan yang kita inginkan, tetapi yang kita butuhkan. Bener banget ya. Makanya kayak pengalamanku itu juga aku benar-benar selalu mengingatnya loh yuk. Kalau mungkin aku juga pernah share di IG aku ya, karena saking pengennya aku tuh masuk STIS. Tahu nggak semester 3 mata kuliah statistik aku dapat berapa? Berapa? 96 A. Wih. Untuk S2 ini kemarin aku statistika belum bisa mendapatkan A. Aduh ya ampun. Kan S2 susah. S2 lebih susah kan. Nggak apa-apa sih, ini sharing aja ya teman-teman ya. Mohon maaf nanti kalau misalnya ada yang kurang berkenan kayak gitu, saya ucapkan mohon maaf, tapi semoga aja ini bermanfaat buat teman-teman gitu ya. Nah mungkin karena kita udah lama gitu ya yuk, ini tadi kita ngobrolnya, mungkin ayo bisa closing statement aja, kira-kira apa sih pesannya buat adik-adik yang tidak praktis gitu dari tahap 1, 2, 3 gitu. Closing statementku ya, apa ya, intinya jangan lupa berusaha dan berdoa. Kalau bisa orang tua itu doa orang tua yang paling manjur ya Yun ya. Doa ibu, terutama doa ibu, kalian minta tolong, teman-teman bisa minta tolong ke ibu kalian buat mendoakan, atau kalau ini mungkin tips dari keluargaku pribadi ya, kalau aku mau ujian, ibuku tuh selalu puasa, selalu bantuin aku dengan cara puasa. Jadi mungkin teman-teman bisa minta tolong ke ibu kalian buat bantuin kalian dengan cara puasa. Dibantuinnya kayak dibantu secara apa ya? Itu sebenarnya apa ya? Kayak apa Yun namanya? Ikhtiar seorang ibu lah ya. Doanya gitu. Doa gitu ya. Magisnya dibantu secara magis, entah nanti tuh kita bakalan diberikan ketenangan selama mengerjakan, diberikan kelancaran gitu, yang awalnya lupa atau apa dengan materinya terus tiba-tiba bisa ngerjain kayak gitu. Terus ya itu sih intinya, jangan lupa berdoa terus. Kalau bisa mungkin kalian bisa sholat hajat juga ya, kalau mau berhajat masuk STIS bisa sholat hajat juga. Terus apa lagi ya, kencengin gitu sih, kencengin di usaha sama di doa, sama jangan menyepelekan. Kalau teman-teman kalian belum pada belajar, itu justru celah kalian buat nyuri start gitu, buat kalian bisa selangkah lebih maju daripada teman-teman kalian, karena kita kan nggak tahu kapasitas orang itu kan berbeda-beda. Mungkin aja teman kalian belum belajar saat ini karena dia emang udah cerdas dari sononya gitu. Nah, kalian yang tahu diri kalian sendiri. Kalau aku mungkin tipe yang emang panic prepare gitu kan, jadinya emang mempersiapkannya emang lebih lama.
dari teman-temanku yang lain. Mungkin juga dari Yuni kayaknya. Yuni mungkin mempersiapkannya cepet dia tuh dulu. Bukan karena mempersiapkannya tepat, karena aku itu orangnya itu deadline dan itu tidak patut untuk ditiru ya teman-teman. Sampai saat ini pun aku sebenarnya perlu belajar untuk bisa prepare seperti Ayu gitu ya. Mungkin karena waktu itu terbuang untuk hal-hal yang tidak berguna. Itu kan menandakan berarti Yuni ini sebenarnya cerdas teman-teman. Lebih cerdas dari aku sebetulnya. Cuman karena aku orangnya memang lebih prepare, dan mungkin karena sebenarnya gini juga ya. Mungkin ini emang perlu diingat juga sih, Allah itu memang punya jalannya masing-masing juga. Apapun yang terjadi nanti, kalian yang penting udah berusaha. Seenggaknya walaupun kalian gagal, kalian gak menyesal karena kalian udah berusaha gitu. Mungkin kalaupun masih gagal, mungkin emang ada jalan lain yang lebih tepat dan lebih baik. Kayak Yuni ini kan, dia 2 kali gagal di STIS, terus akhirnya keterima di LPDP S2. Itu sebenarnya kamu sendiri, pengalaman sendiri udah masuk YouTube belum, Yun? Pengalamanmu? Yang apa? Belum. Yang dari awal sampai LPDP, dari SMA. Itu sepertinya lebih memotivasi Yuni, serius. Yuni harus bikin, nanti aku yang gantian yang jadi jadi MC-nya. Oh gitu. Iya sih, sebenarnya banyak perjuangan juga sih ya, Yu. Karena iya kan? Kayak ditolak dari SBMPTN ya. Banyak ditolak. Yuni lolos undangan nggak sih dulu? Enggak kan? Enggak, aku nggak lolos. Nah itu kan dari titik awalnya itu udah memotivasi sekali. SBMPTN, struggle-nya itu lebih struggle gitu. SBM emang butuh persiapan banget ya, karena soalnya ya jauh di atas soal SMA sih. Nah mungkin nanti kita bisa sharing lagi ya, yuk bahas tentang mengulik tentang itu nanti ya. Kayaknya ini asik banget sama kamu ngobrolnya. Tapi mohon maaf sekali teman-teman, karena istilahnya satu dan lain hal kita harus mengakhiri diskusi ya, sharing saya kali ini. Terima kasih buat Ayu sudah meluangkan waktunya. Semoga ini sharingnya bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana, seperti itu. Dan saya ingatkan kembali buat teman-teman di luar sana yang mungkin baru tahu channel aku tak henti-hentinya untuk mengingatkan untuk subscribe ya, jangan lupa kayak gitu, biar aku itu bersemangat terus untuk membuat konten istilahnya sharing ya, bermanfaat buat kalian semua gitu ya. Untuk sesi kali ini gitu ya, apabila dari kita berdua ada salah-salah kata, mohon maaf ya, karena ya namanya manusia kan tidak luput dari salah gitu ya, yuk ya. Nah mungkin itu aja, terima kasih, see you next konten, dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.